Sejahtera, semoga saudaraku sehat, tidak kurang apapun saat ini. Percayalah, Tuhan Bapa di surga senantiasa mencukupkan, memperlengkapi segala kebutuhan saudaraku. Baik, kita akan segera menyatu dengan firman Tuhan. Namun kita awali dengan penyerahan diri. Mari saat teduh. Ya Tuhan, kepadamu kami menyerahkan tubuh jiwa raga kami. Segala aktivitas kami sepanjang hari ini, biarlah menjadi kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudaraku, sekarang bukalah pintu hatimu, sebab firman Tuhan akan menyatu denganmu. Namun, kita akan awali dengan sebuah persembahan pujian yang mengingatkan kita kasih Allah tidak pernah habis-habisnya. Kasih Tuhan selalu menyertai saudaraku. Peganglah Tuhan dan kasih-Nya di dalam hidupmu. Terimalah persembahan pujian ini. Kasih Allah sungguh telah terbukti. Kita bersama-sama.
hidupmu selama kita berada di dunia ini, diberikan napas kehidupan. Puji, syukur, sembahlah Dia yang mengasihi engkau. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertaimu sekalian. Amin. Saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus, terimalah firman Tuhan hari ini, Jumat 12 April 2024, dalam kitab Nabi Nehemia pasal 9 ayat 31. Nehemia 9 ayat 31. Tetapi karena kasih sayangmu yang besar, engkau tidak membinasakan mereka sama sekali dan tidak meninggalkan mereka, karena engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Alai binahini asini roham nagudang dang laosum siap tunasi nasida di baikko jaladang di tadi koko nasida ai di bata para siroha jala pandengkat bahasa doho. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Saudaraku, bagaimana kabarnya saat ini? Sehat? Tentu harapan dan doa kami dari tempat ini, saudaraku sehat selalu, dan Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhanmu. Percayalah, di dalam Tuhan kita beroleh kedamaian, ketentraman, dan tidak kurang apapun. Terimalah untayan kata dari kami sebagai rasa syukur kebahagiaan kami bila mana saudara saat ini ulang tahun. Kami ucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday, God bless you. Bagi saudaraku yang hari ini merayakan ulang tahun perkawinan, kami juga ucapkan selamat berbahagia, sukses karir, sukses dalam berkeluarga, sehat-sehat, sudi bahu punak peparan, sahabtu nah saurmatua. Bagi saudaraku yang masih bergumul dengan berbagai cobaan, sakit penyakit, jangan putus asa, jangan menyesal, jangan menjauh dari Tuhan. Tetapkanlah, yakinkanlah Tuhan akan datang melawatmu dan akan menolongmu. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah Raja segala Raja, Tabib yang agung. Datanglah, lawatlah orang-orang yang sakit saat ini, khususnya saudara-saudaraku yang setia mendengarkan Engkau. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan dalam nama Yesus Kristus, siapakah di antara kita yang sering menghitung hari-hari hidupnya? Setiap detik, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap windu, bahkan setiap tahun. Siapakah di antara kita yang mau bersedia mencatatkan setiap momen-momen yang terjadi dalam hidupmu? Saudara sedang berduka, maka hal itu dicatat. Saudara sedang bersukacita karena beroleh hadiah, beroleh keuntungan, kesuksesan. Saudara catat. Saudara berbahagia dengan kelahiran anak atau cucu, maka itu dicatat.
saudara dirundung malam, kehilangan harta, dan lain-lain dicatat. Adakah itu di antara kita? Ya, kalau tidak ada tak masalah. Tapi kalau ada itu sangat baik. Karena semua yang kita catatkan di dunia ini, yang kita alami di dunia ini, sangat penting untuk sebuah evaluasi, koreksi, bahkan memperbaiki apa yang kurang kemarin menuju kebaikan di masa mendatang. Kita mau dengan pengalaman tersebut kita bisa belajar lebih banyak dan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Nehemia adalah seorang hamba, nabi, bahkan pengantara Tuhan kepada umatnya Israel. Beliau dengan sabar sekali memimpin umat Allah. Walaupun dia banyak mengalami goncangan jiwa, kesulitan, beban berat, tapi Nehemia tetap juga kuat, sabar, dan selalu berserah diri kepada Tuhan. Pada suatu waktu, Nehemia berseru kepada umat Israel bahwasanya Tuhan baik, Allah punya kasih sayang besar. Ia tidak mau satupun di antara umatnya yang binasa karena dosa dan perbuatan. Tapi Tuhan mau setiap orang, bahkan bangsa itu, harus melakukan yang terbaik untuk Tuhan sebelum tiba ajal ataupun penghukuman. Sebuah peringatan besar untuk umat itu bangsa Israel agar jangan sekali-sekali melupakan atau meninggalkan Tuhan. Mereka harus yakin, mereka harus sadar bahwa hidup mereka tiada berarti tanpa Tuhan. Hidup mereka bisa aman, nyaman, terkendali, maka bahkan mereka sejahtera, semuanya karena kasih sayang Tuhan. Oleh karena itu, bangsa itu harus sujud dan tunduk di hadapan Tuhan dan berjanji tidak akan pernah sekalipun meninggalkan atau berbalik dari Tuhan. Tuhan sungguh baik. Ia selalu berikan waktu bagi kita untuk mengubah diri, untuk bertobat kembali ke jalan yang benar. Saudara pun demikianlah. Kalau bukan karena kasih sayang Tuhan, kita tidak bisa hidup sama sekali. Kalau bukan karena pengasihan Bapa dan pengorbanan anaknya Yesus Kristus, kita tidak tahu nasib kita sampai sekarang. Tapi Yesus relakan, Tuhan relakan anaknya itu hanya untuk keselamatan kita. Terpujilah nama Tuhan. Sekarang tugas kita, pergilah, wartakanlah kerajaan, kuasa, kebaikan, kemuliaan Tuhan ke seluruh dunia, sehingga semakin banyak yang percaya kepadanya. Jangan takut, Tuhan selalu bersamamu, now and forever in Christ Jesus. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Sungguh-sungguh menguatkan kami. Dalam nama Yesus. Amin. Sukses bagi selalu di dalam Tuhan.